Baik, untuk hari ini kita akan membahas dua materi sekaligus, yaitu yang pertama kinerja algoritma dan yang kedua adalah algoritma searching. Ya, jadi ketika kita membuat algoritma, di sana bisa diukur ya. Jadi apakah algoritma yang kita buat itu sudah berjalan atau berjalan efektif atau belum. Nah, untuk mengukur kecepatan suatu algoritma itu biasa digunakan dengan notasi Big O ya, atau the Big O notation. Jadi Big O notation ini digunakan untuk mengklasifikasikan algoritma berdasarkan waktu atau ruang yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma tersebut. Ya. Jadi nanti dibuat seiring dengan meningkatnya input, nanti dilihat efeknya seperti apa. Ya. Jadi di sini Big O notation ini tidak bergantung pada bahasa pemrograman, sistem operasi, perangkat keras, atau keterampilan programmernya. Jadi Big O notation ini hanya bergantung pada algoritma yang sudah dibuat. Nah, untuk Big O notation ini ditulis sebagai O terhadap T, ya. Jadi Tn ini adalah fungsi kompleksitas waktu ya terhadap ukuran input yang bertambah, ya. Sedangkan O ini adalah berarti ketika input itu cukup besar, ya, maka waktu berjalan tumbuh tidak lebih cepat dari fungsi yang di dalam tanda kurung. Ya. Kalau misalnya agak bingung dengan istilah tersebut, bisa saya jelaskan dengan grafik ini terlebih dahulu. Jadi di sini ada sumbu X, ya. Sumbu X ini adalah jumlah input N, ya. Dengan T ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan algoritma dengan N yang telah ditentukan. Jadi misalnya di sini ada ini algoritma ya yang selaras dengan N. Jadi ketika N-nya semakin banyak, maka waktu yang dibutuhkan semakin banyak juga. Ya. Jadi ada yang misalnya log N. Ya. Ini algoritma yang dengan notasi log N. Jadi ketika di sini ditambah jumlah inputnya, dia tidak terlalu berpengaruh. Ada juga yang misalnya koefisiennya 1. Ini maka ketika ditambah jumlah N-nya, dia tidak berpengaruh sama sekali. Ya. Atau kebalikannya yang lebih ekstrim, di sini ketika jumlah N meningkat sedikit, maka jumlah T langsung meningkat tinggi. Ya. Jadi di sini Big O notation itu bisa ditunjukkan dengan grafik seperti ini, dengan sumbu X, yaitu jumlah inputan, sumbu Y adalah waktu yang dibutuhkan. Jadi simbol O ini adalah koefisiennya, ya. Kemudian ini terhadap waktu dan jumlah inputan. Nah, yang pertama ini adalah waktu konstan, O dalam kurung 1. Jadi jumlah operasi yang diperlukan itu tidak tergantung pada ukuran input. Jadi diinputkan berapapun jumlah inputannya, ya, waktu yang dibutuhkan hampir sama. Ya. Sebagai contoh, misalnya mengakses elemen array dengan indeksnya. Ya, misalnya mengakses elemen array indeks ke 0 dengan ke 10 atau ke 100, waktu yang dibutuhkan relatif sama. Ya. Kemudian menghitung jumlah deret aritmatika menggunakan rumus. Ya. Itu juga sama.
atau mencetak nilai tunggal. Ya, kalau waktu konstan ini ketika digambarkan di grafik bentuknya seperti ini ya. Jadi dia berapapun input yang diproses, maka waktu yang dibutuhkan sama. Ya. Kemudian waktu logaritmik ya. Jadi nanti waktu yang dibutuhkan itu selaras dengan log input ya. Jadi jumlah operasi yang dibutuhkan sebanding dengan ukuran input logaritma. Ya. Contohnya pencarian biner dalam array yang diurutkan ya. Misalnya di sana ada sebuah array yang menyimpan beberapa elemen di mana dalam elemen itu nilainya adalah sudah diurutkan. Kalau kita mencari elemen tertentu, maka waktu yang dibutuhkan adalah O log N. Kalau di dalam grafik bisa dilihat seperti ini ya. Jadi ini jumlah inputan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap waktu yang dibutuhkan. Kemudian ini waktu akar kuadrat ya. OS square root N. Jadi jumlah operasi yang diperlukan sebanding dengan akar kuadrat dari input. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, jadi pengaruhnya lebih banyak dibandingkan log N. Ya, jadi ada peningkatan waktu. Kemudian waktu linear. Jadi waktu yang dibutuhkan ini sebanding dengan ukuran input. Ya. Misalnya pencarian berurutan atau menemukan item atau elemen minimum dan maksimum dalam array ya. Waktu linear yang garis ditunjukkan garis hijau ini. Jadi semakin banyak inputan yang diproses, maka waktu yang dibutuhkan sebanding dengan jumlah inputan. Kemudian ada log linear time ya, yaitu n log n ya, ada kuadratik, ada eksponensial ya. Jadi ini nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan bagaimana kita melakukan sorting ya atau mengurutkan data. Nah, nanti bisa kalian coba juga algoritma pencarian tersebut mengikuti pola yang mana? Ya, apakah yang ini yang garis lurus atau log n atau akar n atau jenis yang lain? Ya, jadi untuk algoritma kira-kira yang paling bagus itu yang mengikuti pola yang mana kira-kira? Yang algoritma yang paling bagus? Bisa menjawab, Pak? Ya, silakan. Menurut saya yang paling bagus itu yang algoritma yang konstan, Pak. Sehingga nanti waktunya yang kita butuhkan akan sama. Ya, jadi algoritma yang bagus itu yang bawah ini ya. Ya. Jadi kalau kita membuat algoritma mengikuti pola yang tidak terlalu cepat naiknya, maka itu bisa kita anggap sebagai algoritma yang cukup bagus ya. Akan tetapi kadang-kadang ada beberapa algoritma yang memang mau dimodifikasi seperti apapun dia tetap langsung menanjak seperti ini ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi paling tidak kita bisa memahami mana kira-kira algoritma yang bagus atau tidak. Mungkin ada pertanyaan sampai sini? Ada yang masih bingung? Untuk cara mengukurnya itu
nggak terlalu susah ya. Jadi kalau kita membuat algoritma, kemudian kita ingin mengukur kinerjanya, ya tinggal kita buatkan timer, ya, di mana timer itu menghitung selisih antara ketika proses itu selesai dengan waktu dimulainya program, ya. Ada pertanyaan lain mungkin? Saya, Pak, izin bertanya. Silakan. Apa tidak ada contoh programnya, Pak? Ya, setelah ini saya beri contoh. Oh iya, Pak. Terima kasih. Ya. Yang lain? Kalau saya lanjut ke materi berikutnya, yaitu algoritma pencarian. Ya. Jadi salah satu contoh yang bisa kita gunakan untuk menganalisa sebuah algoritma, ya, sebagai contoh yaitu algoritma pencarian. Ya. Jadi algoritma pencarian ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah algoritma pencarian linear atau biasa disebut sebagai linear search atau sequential search, ya. Jadi ini adalah algoritma yang paling sederhana untuk mencari, ya, suatu nilai di dalam array. Jadi pada prinsipnya algoritma ini akan memeriksa setiap elemen array hingga menemukan elemen yang cocok dengan nilai target. Ya, kalau sudah ketemu, ya, nilai array yang dimaksud, maka akan berakhir. Kalau misalnya sudah mencapai akhir array, maka pencarian tidak berhasil. Nah, untuk pencarian linear ini, ya, kompleksitasnya adalah O(n). Jadi semakin banyak inputan yang diproses, maka semakin lama, ya. Misalnya di sini sebagai contoh ada array, ya, numbers, ya, dengan elemen dengan nilainya 1, 4, 7, 2, 3, 5, ya. Kalau kita menggunakan pencarian linear, maka ini akan dicek satu persatu. Misalnya saya mau mencari nilai 3, maka elemen ke 0 saya cek apakah ini sama dengan 3. Oh tidak. Saya lanjut elemen berikutnya. Apakah ini sama dengan 3? Oh tidak. Lanjut elemen berikutnya dan seterusnya sampai ketemu dengan elemen dengan nilai 3. Ya. Bisa dibayangkan misalnya di sini ada 100 elemen, ternyata yang dicari ada di ujung, maka dia akan memeriksa hampir semua elemen. Ya. Jadi semakin banyak jumlah elemen yang dicari, maka waktu yang dibutuhkan sebanding. Ya. Misalnya contohnya di sini ini saya inisiasi indeks sama dengan min 1, kemudian saya looping untuk I sama dengan 0, dengan syarat I kurang dari panjang array. Ya. Panjang array, nah kalau yang di sini panjang array-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Setelah itu akan diperiksa. Apakah array ke I, ya kalau ini ke 0 berarti sama dengan value yang dicari, ya. Jadi di sini parameternya ada array, ada value yang dicari, ya. Nanti manggilnya tinggal dipanggil nama fungsinya ini search, ya.
Ini adalah array numbers, kemudian ini adalah nilai yang dicari. Ya, kalau misalnya ada elemen yang nilainya sama, maka indeks sama dengan i. Ya, kemudian loopingnya akan di break atau dihentikan. Setelah itu return index. Jadi yang di return ini adalah indeksnya. Jadi misalnya di sini search array-nya adalah numbers, dicari value sama dengan 1, maka outputnya adalah 0. Ya. Atau misalnya mencari numbers, ya, yang dicari adalah nilai 5, maka yang di return adalah indeks ke 5. Ya. Kalau misalnya tidak ketemu, ya, misalnya di sini diinputkan nilai yang dicari adalah 6, maka return value-nya adalah min 1, ya, sesuai dengan apa yang sudah saya inisiasi di sini, ya. Kira-kira bisa difahami? Saya. Jadi ini mencarinya, Pak. Gimana? Misalnya untuk nilai indeksnya min 1, itu kinerjanya bagaimana Kak? Untuk menampilkan yang tidak sesuai dengan ininya. Ya, terima kasih. Ya. Kalau indeksnya ketemu min 1 kan berarti nilainya tidak ditemukan di array ini kan. Misalnya di sini inputannya array numbers, yang dicari adalah 6. Ketika di looping ini kan mencari satu persatu di sini, ya, indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Ternyata tidak ada yang nilainya sama dengan 6. Ya. Maka nilai yang di return adalah min 1. Bagaimana untuk kinerjanya? Jadi kinerjanya tetap sama, ya. Jadi di sini dia waktu yang dibutuhkan sama dengan atau hampir sama dengan jumlah elemen dalam array, ya. Nah, nanti kita bisa membandingkan dengan algoritma yang lain, ya. Jadi di sini kasus yang terburuk yang paling lama itu adalah ketika mencari elemen yang sama dengan 5 karena dia ada di paling ujung, ya. Paham kira-kira? Siapa? Terima kasih. Kemudian untuk pencarian linier ini bisa dalam bentuk sorted array, ya, atau unsorted. Kalau yang pertama ini dia unsorted atau belum diurutkan. Kemudian contoh yang kedua ini elemen dalam array-nya itu, ya, value-nya itu sudah diurutkan, ya. Jadi di sini 8, 15, 19, 20, 21. Jadi di sini sama dengan tadi, ya, diinisiasi indeks sama dengan min 1, kemudian di looping mulai dari i sama dengan 0, ya. Untuk i kurang dari panjang array, ya. Kalau misalnya inputannya ini, maka panjang array-nya 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan di looping dari 0 sampai dengan 4. Ya. Kemudian setiap elemen akan diperiksa apakah nilai atau value dari elemen tersebut sama dengan value yang dicari, ya. Kalau misalnya sama, maka indeks sama dengan i, kemudian looping di stop. Ya. Jika tidak, maka, ya, nilai ke i dicek apakah nilai ke i lebih besar dari value. Kalau iya, maka stop. Ya. Jadi di sini misalnya kita mau mencari elemen dengan nilai
10. Ya. Maka pertama akan diperiksa indeks ke 0. Apakah 8? Ya, di sini dicek apakah 8 sama dengan 10? Tidak kan? Berikutnya akan dicek apakah 8 lebih besar daripada 10? Tidak juga. Maka lanjut ke indeks ke 1. Di indeks ke 1 nilainya adalah 18. Ya. Ke 18 15 ya. Jadi nilai 15 ini akan dicek apakah 15 sama dengan 10? Tidak kan? Maka lanjut ke blok berikutnya. Apakah 15 lebih besar daripada 10? Ya. Kan? True kan nilainya? Maka looping di stop. Ya. Jadi keuntungannya yang sudah diurutkan ketika tidak ketemu dan nilainya lebih besar, maka akan stop di sini. Ya, kalau menggunakan algoritma yang sebelumnya, ya, algoritma yang sebelumnya ini, kalau tidak ketemu, dia akan terus ke belakang, ya, dicek sampai elemen yang terakhir. Nah, kalau di sini tidak, ketika dicek nilainya ini, ya, lebih besar daripada nilai yang dicari, maka akan di stop, ya. Jadi dia tidak akan mencari sampai elemen yang terakhir. Ya. Paham kira-kira? Bisa dipahami ya? Jadi kalau algoritma yang sebelumnya misalnya mencari angka 6, nilai 6, maka dia akan mencari sampai yang terakhir. Ya. Kalau yang diurutkan, ya, misalnya ini mencari nilai 10, maka ketika ketemu dengan nilai yang lebih besar daripada 10 akan di stop. Ya. Jadi ini algoritmanya lebih efektif. Berikutnya adalah algoritma pencarian biner atau biasa disebut sebagai binary search. Jadi binary search ini dimulai dengan membandingkan elemen tengah array dengan nilai target. Ya. Jika nilai target cocok dengan elemen tengah, posisinya dalam array akan dikembalikan atau di return. Jika nilai target kurang atau lebih dari, maka pencarian berlanjut ke subarray kiri atau kanan. Ya. Dan hal tersebut diulangi sampai ditemukan atau interval pencarian baru sama dengan kosong. Nah, untuk binary search ini kompleksitasnya adalah log n. Jadi misalnya, nah ini, ya, saya jelaskan dulu secara logikanya. Di sini ada value 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Minta tolong di-mute semua ya. Jadi di sini ada 9. 9 value atau elemen yang sudah diurutkan nilainya. Bentar saya mute dulu karena ada suara yang mengganggu. Ya, saya ulangi lagi, di sini ada 9 nilai yang sudah diurutkan. Karena sudah urut, langkah pertama kita menentukan, misalnya kita mau mencari nilai 30, ya. Misalnya kita mau mencari nilai 30. Maka langkah pertama yang kita tentukan adalah menentukan nilai tengah. Kalau ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang tengah-tengah adalah 24. Nah, dari sini kita cek dulu yang tengah. Apakah 24 sama dengan 30? Ya, tidak. Ya, maka
kita akan geser pencariannya ke sisi yang kanan. Akan tetapi kalau misalnya yang kita cari bilangan 24 nilainya itu sama, maka langsung return value-nya adalah indeks ke 5. Ya. Karena belum ketemu yang kita cari 30, maka dia akan dicek apakah 24 ya lebih besar daripada 30. Kalau tidak, berarti nanti kita bergerak ke kanan. Kalau iya, misalnya yang dicari 20, maka kita akan bergerak ke kiri. Ya. Oh, ternyata 30 itu lebih besar daripada 24, maka kita akan bergerak ke kanan. Ya. Nah, di sebelah kanan ini maka akan kita bagi lagi. Ya. Di sini ada 26, 30, 34, 35. Nah, membaginya bisa diambil yang depan atau yang belakang. Misalnya saya ambil yang belakang. Yang saya periksa adalah 34. Apakah 34 sama dengan 30? Oh, ternyata tidak. Dicek. Apakah 34 lebih besar daripada 30? Oh iya, berarti kita bergerak ke kiri. Ya, setelah itu kita tentukan nilai tengah, dicek apakah 30 sama dengan 30, ternyata sama. Maka kita kembalikan return value-nya adalah yang indeks ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke 7. Ya. Ya, logikanya seperti itu. Ya. Jadi di function binary search di sana ada parameternya adalah array, ya. Array yang akan dicari, kemudian elemen, ya, kemudian kita tentukan yang kiri dan yang kanan, ya. Elemen ini adalah jumlah elemen. Di sini ketika left kurang dari sama dengan right, ya, maka dia akan melakukan looping. Ya. Kemudian elemen tengah itu sama dengan kiri ditambah kanan kurangi kiri dibagi 2. Ya. Kalau yang tadi kita hitung manual, tengahnya adalah 24. Ya, atau indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Setelah itu, jika elemen sama dengan nilai dari array yang tengah, maka langsung di return yang indeks ke yang di tengah. Ya, misalnya tadi kita tentukan 24. Yang dicari kan 30, berarti tidak sama dengan. Kalau misalnya yang dicari 24, maka langsung dikembalikan nilai indeks ke 4, indeks dari nilai 24 ini. Kalau tidak, dicek apakah elemen kurang dari nilai dari array yang tengah. Ya. Kalau iya, maka nanti right-nya digeser. Ya. Mid, min, 1. Jadi right-nya adalah sekarang, tadi mid-nya kan ini. Apakah dicek? Apakah ini nilai dari indeks dari mid dikurangi 1. Maka di sini indeksnya akan bergeser ke 20. Kalau yang dicari lebih kecil. Kalau yang dicari lebih besar, maka yang dilakukan adalah mid-nya akan ditambah 1. Ya. Kalau yang dicari 30, mid-nya akan bergeser ke 26. Kalau yang dicari itu lebih kecil dari 24, maka mid-nya akan bergeser ke 20. Ya. Bentar. Ya, right-nya, sorry, maaf. Right yang sebelah kanan akan geser min 1, yang left akan geser plus 1. Ya. Jadi dia akan
secara kasar ya algoritmanya dia akan membagi dua array yang dicari ya. Nanti dicek apakah lebih kecil, kalau lebih kecil dia pindah ke kiri, kalau lebih besar dia akan pindah ke kanan ya. Setelah itu nanti dibagi lagi ya, dicari lagi apakah sebelah kiri, sebelah kanan dan seterusnya. Itu untuk pencarian biner ya. Jadi namanya biner, ini biner itu dua ya. Jadi di sini prinsipnya dia akan membagi dua. Itu untuk pencarian biner. Nah, untuk pencarian biner ini juga bisa dilakukan ya secara rekursif ya. Ada pertanyaan sampai sini untuk pencarian biner? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk maksudnya di kondisi kiri lebih besar daripada kanan itu maksudnya gimana, Pak? Dan juga untuk pencarian biaya yang pakai looping itu kiri kurang dari kanan itu bagaimana? Ya, terima kasih. Ya. Sebentar. Misalnya di sini ada array. Ya, coba saya copy. Bisa kelihatan? Ya, bisa, Pak. Ya. Ini adalah indeks ke 0. Indeks ke 1. Indeks kedua, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kita periksa ya. Pertama ya. Di sini kan ada elemen array ya. Elemen array ini adalah yang saya beri warna merah ya. Dengan nilai yang sudah diurutkan. Ya. Kemudian di sini kita untuk memanggil function ini diminta memanggil parameter ini kan, ya. Jadi yang di sini pertama elemen array-nya yang ada di atas ini, ya. Kemudian kita diminta menentukan elemen, ya, sorry. Elem itu adalah nilai yang dicari, ya. Jadi elem itu nilai yang dicari.
Nah, misalnya kita mau mencari nilai berapa? Misalnya nilai 19 ya. Di sini elemen yang dicari adalah 19. Kemudian while left-nya ya. Left yang paling kiri kita isi sama dengan 0 ya. Kemudian yang right yang paling kanan sama dengan 8 ya. Di sini dicek ya loopingnya apakah ketika left kurang dari sama dengan right lakukan looping ya. Kan ini nilainya left 0, kemudian right 8. Kira-kira memenuhi? Masih memenuhi ya, nilainya true. Ya. Kemudian di sini dihitung mid ya. Mid yang untuk yang looping yang pertama ini loop pertama ya. Mid sama dengan left ya. Left-nya kan tadi 0 ditambah right ya. Right-nya berapa ini? 8 kan? Dikurangi left. Left-nya adalah 0 dibagi 2. Kira-kira hasilnya berapa? 8 dikurangi 0, 0. 8. 8 dibagi 2, 4 kan? 4 tambah 0, nilainya sama dengan 4. Ya. Yang keempat, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang mid-nya adalah ini. Ya, indeks ke-4 dengan nilai 24. Berikutnya di sini diperiksa apakah elemen sama dengan array mid. Maka di sini diperiksa apakah elemnya tadi 19. Apakah 19 ya sama dengan nilai array mid sama dengan 24. Jawabannya adalah false ya. Tidak memenuhi ini. Karena tidak memenuhi berarti diperiksa. Berikutnya apakah elemen kurang dari array mid? Apakah 19 ya kurang dari 24? Hasilnya adalah true. Kalau true, karena true ya, ini kan true, maka right-nya akan berubah. Karena true, maka yang right sekarang nilainya sama dengan ya mid dikurangi 1. Mid-nya adalah tadi berapa mid-nya? 4 kan? Maka di sini 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Ya. Berarti dia akan geser ke kiri. Ya. Jadi right-nya yang sebelumnya itu adalah ke-8 yang di sini. Ya. Dia akan pindah ke 3. 0, 1, 2, 3. Ya. Sekarang right-nya ada di sini. Ya. Paham sampai sini? Siapa, Mbak? Ya. Ya. Berikutnya ini kan sudah terpenuhi. Berarti dia akan melanjutkan ke looping yang berikutnya, yaitu loop
2. Di sini dicek. Nilai left masih 0 kan? Ya. Apakah 0 kurang dari sama dengan 3? Ya, right-nya sudah 3. Karena memenuhi, dia akan masuk ke blok looping. Nah, sekarang dihitung lagi. Mid sama dengan left. Left-nya nilainya masih 0. Ditambah right kurangi left. Right-nya adalah 3. Ya, dikurangi left-nya 0 dibagi 2. Ya. Jadi di sini 3 kurangi 0 3. Ya. Kemudian dibagi 2. Berarti 1,5. 1,5 kalau dibulatkan integer itu kalau nggak salah sama dengan 2. Ya. Jadi karena ini ditentukan integer, maka akan dibulatkan. Ya, 1,5 dibulatkan jadi 2. Nah, sekarang mid-nya jadi indeks ke-2. 0, 1, 2. Nah, mid-nya sekarang ada di 19. Ya. Setelah itu ini dicari, ya. Apakah elemen tadi 19, ya. Apakah 19 ya sama dengan array mid 19. Jawabannya true kan? Nah, maka nanti akan di return indeks ke-2. Paham sampai sini? Ya, Pak, paham. Ada yang lain yang belum paham? Nah, kalau kasusnya misalnya yang dicari itu 30, ya, 30, maka nanti berbeda, dia akan bergerak ke kanan, ya. Jadi left-nya 0, right 0, ya. Dicari mid-nya ini, terus dicari apakah 30 sama dengan 24 false. Kemudian dicek apakah 30 lebih kecil dari 24. Hasilnya adalah false. Kalau false, maka akan berlaku else. Berarti nanti di sini jadi left. Akan berubah jadi left. Kemudian mid plus 1. Jadi mid-nya tadi 4 plus 1. Maka sekarang left-nya menjadi indeks ke-5. Jadi left-nya sekarang indeks ke-5. Ya, left-nya sekarang 5. Lalu looping berikutnya yang dicari adalah mulai dari indeks ke-5 sampai ke 35. Ya. Ada yang ditanyakan? Tidak? Ayo, yang bingung silakan bertanya. Kalau tidak, saya lanjut. Ya, itu untuk binary search, ya. Ini untuk implementasi secara rekursif. Kalau yang tadi secara looping, yang ini rekursif, ya. Jadi di dalam function atau metode binary search di sana dia juga mencari atau memanggil binary search, ya. Tapi pada prinsipnya logikanya sama.
Berikutnya algoritma pencarian lompat, yaitu atau biasa disebut jump search atau block search. Ya, untuk jump search ini sama dengan yang binary search, syaratnya array-nya harus sudah urut. Ya, bedanya di sini dia tidak membandingkan setiap elemen array. Ya, jadi ini prinsipnya hampir sama dengan yang binary. Dia membagi array yang diberikan ke dalam urutan blok, kemudian melompati mereka untuk menemukan blok yang mungkin mengandung elemen target. Ya, untuk kompleksitasnya di sini akar n atau square root n. Jadi di sini untuk jump search, ya, di sini ditentukan parameternya adalah array yang akan dicari, kemudian ada target value-nya. Kemudian diinisiasi ada current right atau batas kanan blok saat ini, ya. Previous right ini adalah batas kanan blok sebelumnya, ya. Kemudian dicek apakah array-nya kosong atau tidak. Kalau array-nya kosong atau panjangnya sama dengan 0, maka akan dikembalikan min 1. Kemudian di sini langkah berikutnya dicek apakah current right sama dengan target. Apakah elemen pertama, ya, sama dengan target. Kalau tidak, kalau sama, maka return value 0. Jadi current right itu adalah yang paling kiri. Nah, kalau contohnya ini, current right itu yang indeks ke 0 atau yang paling kiri. Jadi tadi dicek apakah current right sama dengan target. Kalau ini targetnya 10, maka akan dikembalikan nilai sama dengan indeksnya sama dengan 0. Ya. Kalau belum, ya, maka di sini dihitung panjang lompatan dari elemen array, ya. Jadi panjang lompatannya itu adalah akar dari panjang array, ya. Kalau misalnya di sini dicontohkan ada panjang array-nya 9, akar 9 adalah sama dengan 3, ya. Maka lompatannya, ya, jump length-nya adalah 3. Nah, langkah berikutnya dia akan melakukan looping dengan syarat current right kurang dari array length min 1. Ya, tadi current right itu sama dengan 0, ya. Kemudian apakah kurang dari array length min 1? Tadi panjang array-nya adalah 9, ya. 9 min 1 8. Apakah 0 kurang dari 8? Ya. Maka dia akan masuk blok looping, kemudian akan menghitung batas kanan blok berikutnya. Ya, current right yang sebelumnya nilainya 0 dihitung kembali, mat min, ya, array length min 1, ya. Array length ini tadi 9 kurangi 1 8. Kemudian current right sebelumnya nilainya 0 plus jump length. Jump length-nya akar dari 9 adalah 3. Berarti di sini 8, ya, 3. Kemudian dicari nilai minimalnya, ya. Setelah itu dicek apakah current right, ya, array current right lebih besar sama dengan target. Ya. Jadi current right tadi kan sudah nilainya sudah berubah. Ya. Dari di sini dicari nilai minimum 8,3. Berarti nilainya adalah yang paling kecil adalah 3. Apakah array ketiga, ya, array ketiga di sini berarti
sorry, 0, 1, 2, 3. Array ketiga adalah 20. Ya, apakah 20 lebih besar sama dengan target? Ya, misalnya kita contohkan targetnya adalah 13, ya. Tadi sampai dengan 20, ya. Apakah 20 ya lebih besar sama dengan 13, ya? Karena tidak, maka dia akan melanjutkan ke blok diagram ini, ya. Current rank sama dengan array length min 1, ya. Berarti current rank sekarang berubah menjadi nilainya yang sebelumnya 0, kemudian berubah jadi 3, kan? Apakah 3 sama dengan 8? Ya, ini array length 9 dikurangi 1 kan 8. Ya. Kalau true maka return min 1. Karena di sini current naik 3 tidak sama dengan 8, maka dia akan lanjut ke sini, ya. Ke looping, dicek lagi, kemudian masuk dan seterusnya, ya. Misalnya nanti ketemu current rate itu lebih besar atau sama dengan target, ya, maka dia akan balik lagi ke belakang, memanggil backward search, ya. Ini backward search. Di sini dia akan mengambil atau mencari yang di belakangnya, ya, dan seterusnya. Ya, nanti untuk memahami lebih lanjut, silakan program ini dicoba dengan beberapa jenis target, ya. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan? Jadi di sini adalah contoh beberapa algoritma yang memiliki kompleksitas berbeda, tapi dengan fungsi yang sama, yaitu untuk pencarian sebuah nilai di dalam sebuah array. Kira-kira ada pertanyaan? Nanti untuk praktikumnya, ya, hampir sama dengan yang saya jelaskan di mana? Di slide tadi, ya. Kan tetapi ada penjelasan yang lebih detail, nanti bisa dibaca di modul praktikum, ya. Ayo, kira-kira ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang tadi itu dia dikembalikan ke mulai dari awal melalui backsearch tadi. Itu bagaimana, Pak? Saya masih bingung soalnya. Nah, itu harus dicoba karena kalau saya jelaskan agak susah untuk menjelaskan kalau nggak dicoba langsung, ya. Nanti langsung siap, Pak. Dicoba aja sesuai yang di modul praktikum, sehingga nanti bisa difahami. Kalau memang belum dengan mempraktekkan belum bisa memahami, ya nanti coba saya jelaskan lagi, ya. Bentar, ini akan saya upload. Ya, kira-kira ada pertanyaan selain itu? Saya, Pak, izin bertanya. Ya. Untuk yang metode-metode tadi, yang paling cepat yang mana, Pak? Untuk pencarian data. Yang paling cepat, kira-kira yang mana? Kan tadi Ya. ada yang, bentar. Untuk yang linear search, itu adalah yang
ON. Ya, ini coba saya tampilkan grafiknya. Ya, yang linear search itu adalah ON. ON ini berarti yang hijau ini, ya. Itu untuk yang linear search. Linear search itu yang hijau. Kemudian untuk yang binary search itu adalah yang log n. Ya, log n itu yang hitam ini. Ya. Log n. Kemudian yang berikutnya adalah jump search. Jump search itu adalah akar n yang merah. Ya. Jadi yang linear search tadi n, ya, binary search yang log n, yang jump search adalah yang akar n. Nah, kira-kira yang paling bagus yang mana? Binary, Pak. Yang binary search, ya. Jadi yang lebih datar itu yang lebih bagus, ya. Sudah paham? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya. Yang lain? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Kemudian silakan dipraktekkan apa yang ada di modul praktikum. Ya, nanti kalau ada kesulitan bisa di-share di grup. Ya. Baik, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Ya, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.